Welcome to my skripsi experience in Taiwan. Bagi kalian yang baru di sini, namaku Jeriel dan aku kuliah Computer Science di Taiwan. Dan waktu video ini lagi dibuat, itu aku lagi semester 7 dan di sini aku mau share pengalaman skripsi kalau di Taiwan. Semoga bisa ngasih kalian insights gimana kira-kira kalau kuliah di Taiwan. Sehari sebelum pameran skripsi, aku balik ke kota Yunlin karena besoknya tanggal 7 Desember 2022 itu hari H pameran skripsi. Jadi di kuliah Taiwan ini kebanyakan jurusan engineering sih khususnya, itu skripsinya dalam bentuk final project. Jadi kita lebih disuruh buat something yang bisa dipamerin biar tujuannya kita bisa menggunakan semua ilmu yang kita pelajari selama 4 tahun ini. Meskipun kenyataannya enggak. Dan final project ini biasanya dibagi 50% penilaian dosen dan 50% sisanya itu penilaian juri atau dosen dari sekolah lain. Kita juga harus buat laporan sih, tapi lebih ke jelaskan apa yang kita buat dan cara bikinnya, tujuannya dan sebagainya. Aku juga kurang tahu kalau di Indo gimana, tapi ya mungkin yang membedakan terbesarnya di sini tuh kita harus ada pameran ini. Dan pameran ini porsi penilaiannya besar. Buat project skripsi ini, aku tim berempat orang, dan kita bikin kayak aplikasi rekomendasi trading crypto gitu. Kita pilih topik ini karena emang aku interested tentang hal itu, dan it seems fun juga. Dan yang paling penting, aku pilih materi yang aku familiar with. Karena sekolah computer science itu nggak berarti kita bisa semuanya. Kayak misalnya aku nggak bisa hardware sama sekali, dan aku cuma bisa lebih fokus ke software development, bikin aplikasi, website, data science sedikit-sedikit. Makanya aku pilih topik itu. Banyak juga topik teman-temanku yang keren. Ada yang bikin face recognition, sensor toilet, buat deteksi toiletnya lagi rame atau enggak. Meskipun nggak tahu sih tujuannya buat apa, kalau orang kebelet kencing masa nggak jadi kencing kalau toiletnya rame. Ada juga yang buat anime kawaii-kawaii nggak jelas ini, buat navigasi VR, cocok juga buat kalian yang kesepian. Juga ada yang buat Pampers, ada microchipnya, keren kan? Jadi itu sehari sebelum hari H pamerannya, aku lihat-lihat booth dan besok bakal dipakai, harus siapin apa aja barang-barangnya. Terus ya aku pulang ke rumah temanku buat finishing project ini. Dan di rumah sini kita benerin bug, revisi laporan, dan persiapan buat pitching besok sama jurinya. Oh ya, semuanya ini harus presentasi dalam bahasa Mandarin. Sedikit background tentang project ini, kita ini lagi buat rekomendasi buy atau sell, dan datanya ini di-provide sama Binance. Jadi kita ambil data real time dari Binance, terus kita analisa pakai trading algorithm di Python gitu. Terus habis itu kita kirim sinyalnya ke aplikasi kita. Jadi orang itu bisa tahu kapan beli dan kapan jual. Nggak ada jaminan 100% berhasil sih, cuman dari rata-rata result kita ya masih cuan. So ya bisa dibilang lumayan berhasil. Kan lebih mending kita trade dengan info lebih daripada kita trade nggak tahu apa-apa. Kan itu cuman judi. Long story short, kita kerja sampai tengah malam, terus kita mau gladi bersih dan run bot ini. Tiba-tiba botnya rusak. Rusak ini karena nggak bisa ambil data dari Binance karena Binance.com diblok kalau kita mau run di Google Colab. Waktu itu kita panik ekstrim, tinggal paginya udah mau presentasi, project kita rusak. Pusing sana sini cari solusinya, benerin sampai telepon di Indo, coba jalanin code-nya di Indo, tetap nggak bisa semua. Sampai akhirnya kita kerja sampai tengah malam gitu, dan kita akhirnya ketemu solusinya. Ternyata masalahnya cuma simple, yaitu cuma ganti Binance.com jadi Binance.us. Terus akhirnya bisa. Ya udah, akhirnya kita tidur, paginya bangun pagi, siap-siap mau ke sekolah buat pameran. Kita awalnya ada kayak opening ceremony kayak gitu. Terus setelah itu kita ke booth masing-masing, nunggu jurinya muter sampai ke tempat kita. Terus nanti kita presentasi ke mereka gitu. Setelah opening ceremony, botnya rusak lagi. Kali ini gara-gara ngetesnya pagi, dan kita nggak pernah ngetes di hari pagi, kita selalu ngetesnya malam. Dan datanya itu masih kurang banyak buat dianalisa, karena datanya baru ngambil dari pagi ini. Jadi botnya nggak bisa jalan. Yaudah, akhirnya kita ngedebugging lagi sambil doa, sambil nahan sakit perut karena panik. Terus akhirnya ketemu cara ganti time frame-nya, biar datanya bisa ngambil dari hari kemarin.
Terus you know the worst part is ya habis kita debugging capek-capek mati-matian gitu, terus dosen juri pertamanya yang datang buat ngenilai, dia cuman oh ya gitu ya. Terus habis itu dia cuman bilang oh ya cryptocurrency itu kan gak ada yang pasti. Terus ya udah, terus ditinggal gitu aja. Cuman 3 menit dia di situ terus lihat ditinggal kayak gak ada interested sama sekali. Tapi ya udahlah, it's okay. Terus ini di shot kedua mungkin ini sama dosen yang lain, terus dia lebih interested lah sama project ini dan dia lah ada dengerin gitu. Terus paling nggak dia masih lihat aplikasinya. Yang juri pertama bahkan nggak lihat sama sekali aplikasinya. Ya which is okay lah kalau emang dia nggak interested. Terus setelah kita udah pitching ke 3 dosen itu, akhirnya kita ada closing ceremony. Tapi di sini kita nggak ada shotnya karena ya nggak tahu boleh nggak kita ambil video. Kerasa nggak sopan sih, jadi ya aku nggak ambil. Overall pengalaman skripsi di Taiwan ini ya suka dan duka sih. Karena ya aku pertamanya juga kerasa aku pengen buat sesuatu yang bagus, pengen buat sesuatu yang baru, yaitu kayak crypto trading, karena di sana ya nggak ada yang interested sama hal itu dan aku kayak ya why not try it gitu loh. Terus habis itu ya juga sedih karena ya kita udah kayak mati-matian kerjain itu. Terus ya kita sampai malam-malam kerjain debugging, terus sama jurinya cuman kayak meh ya udah kayak gitu ya. Tapi it's okay ya, memang namanya hidup juga nggak semua yang kita lakuin kayak bakal berhasil dan nggak semua yang kita suka itu juga disukain sama orang lain. Akhirnya di closing ceremony juga ada dipilih pemenangnya gitu, dan yang menang itu bakal kayak compete di tingkat nasional. Ya aku udah tahu sih kayak nggak mungkin projectku kepilih. Terus habis itu yang menang salah satunya itu yang Pampers microchip, karena ya keren sih, Pampersnya bisa kayak deteksi kadar air, terus habis itu ngirim notifikasi ke handphone kalau mungkin waktunya ganti Pampers. I don't know lah. Meskipun pada akhirnya ya projectku nggak menang, terus habis itu ya emang aku nggak expect untuk menang sih, yang penting udah lulus saja. Tapi ya kalau nggak kerjain project ini ya aku nggak bakal punya portfolio yang aku bisa kayak tunjukin ke orang lain. Terus aku juga nggak bakal bisa belajar banyak hal dari data science, dari buat aplikasi, website dan lain-lain. So ya I'm just trying to be grateful for ya semua hal yang pernah aku lakuin dan semua hal yang bisa aku rasain sampai saat ini. Karena ya ke depan kita bakal melihat masa-masa ini, atau ke depan kita bakal lihat video YouTube ini sesuatu memori yang nggak bakal terlupakan.